Aku aja yang jawab ini. Iya. Aku yang jawab ini. Sumpah ya. Pokoknya waktu pas terbangun dari keadaan sadar, masih kelengan, masih bingung, masih mengumpulkan nyawa, tiba-tiba Kak Rajes itu ngomong sama Kak Ica. Dia ngomong, Ca, bisa balikin gak itu Helen biar gak suka sama gue. Jadi mungkin flashback dulu ya. Pas awal nikah itu kita langsung ikutin ilmunya Om Bagus. Kita bikin album Dream Mapping Kaoji. Dalam kondisi kita baru nikah, gak punya apa-apa, tapi kita disuruh, aku berdua tuh ngebuat buku Dream Mapping seakan-akan duitnya udah ada nih di depan mata. Dan itu aku pikir hanya sekedar tulisan. Nah tapi Kak Rajes tuh niat banget. Dia pulang kantor ngeprint, rumah banyak, bayi banyak, ya ntar tinggal pilih maksudnya. Terus mobil mau apa tuh, semua yang impian kita tuh dituangkan dalam gambar. Terus kita susun di album satu-satu, kita gunting mana yang mau pilihan kita gitu dalam 5 tahun ke depan. Kalau dulu sempat flashback lagi pas zaman kontrakan itu, sempet kok Helen itu kondisi kita nggak punya uang itu, dia beli nasi bungkus makan setengah disimpan, setengahnya dimakan buat setengah buat sarapan disimpan, setengahnya buat makan siang. Pernah ada sampai kondisi begitu kau Ji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sapa Alumni. Kita cerita kita, dan kalau beberapa episode yang lalu ya kita ngundang satu orang ya, terus satu orang lagi. Nah ini di edisi yang spesial ini kita datengin 3 orang. Gak dua. Tapi dari 2 orang ini kita bisa banyak belajar ya, mulai bagaimana salah satunya ya tips berumah tangga, dan tentunya mungkin kita juga ingat sesuatu bahwa rumah tangga itu pasti punya sesuatu yang juga harus dibangun, itu bagaimana juga membangun sebuah bisnis dalam rumah tangga. Nah tidak akan berlama-lama ya, sudah siap juga di hadapan Koji di acara Sapa Alumni. Kita sambut Kak Rajes dan Kak Helen. Bikin sound sendiri. Jess, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini pasangan yang kalau kata Om Bagus tuh pasangan, satu dari India, satunya dari Cina gitu ya. Ya, dulu ketemu di Indonesia. Ya, ketemu di Indonesia gitu kan, ketemunya di Kahfi. Karena apa? Katanya ya buat sebagian yang belum tahu ya, Kak Rajes ini kan Dewan Wali gitu. Dewan Wali itu biasanya saking sibuknya di Kahfi, saking nemenin Om Bagus gitu kan, terus nggak bisa kemana-mana buat cari pasangan gitu. Makanya Om Bagus berinisiatif untuk cari pasangan yang dari Kahfi gitu kan, walaupun dengan paksaan gitu ya. Dan tapi mau tahu bagaimana ceritanya, tapi di awal gitu Helen lah gitu kan ya. Angkatan berapa tahun awal? 11. Lulus sampai wisuda? Lulus. Oh bener ya? Iya. Oh, bukan. Sampai terakhir kuliah itu cuman 5, nggak nyampe 10 orang. Oh 5 sampai 10 orang? Iya, kuliah terakhir dari 250 orang. Iya, karena biasanya kalau sudah dijodohin sama Dewan Wali, kuliahnya agak terhambat gitu. Karena ada beberapa istri Dewan Wali itu nggak sampai lulus ya. Tapi Helen lulus ya? Alhamdulillah. Karena siapa? Karena Helen sendiri atau karena dipaksa sama Kak Rajes? Semuanya. Semuanya. Iya. Gitu. Tapi lebih besar semuanya. Semuanya apa? Ya dipaksa juga, dipaksa diri sendiri karena udah nanggung juga. Ya emang ujiannya kan kayak gitu. Kebayang nggak dapat jodoh di Kahfi kan? Enggak sih. Enggak. Karena ya nggak kebayang. Nggak diniatkan. Itu emang nggak niat nyari jodoh ya. Niatnya belajar. Nyari ilmu. Akhirnya dapat semuanya. Len, dari mana sih? Kan orang bilang katanya kalau kata Om Bagus Helen tuh dari Cina. Emang ada keturunan Cina nggak sih, Len? Enggak sama sekali. Tuh kenapa wajahnya kayak? Ini nggak tahu. Emang gini aja. Oh gitu. Genetik aja. Genetik. Iya. Ya. Nah, Kak Rajes sendiri sebenarnya nanti kan punya saya sendiri lah, walaupun kau bilang kan orang India yang bisa kuliah di Kahfi gitu kan. Tapi kan memang India banget ya Jess ya? Ya, dari nenek dan kakek lah. Ya. Terus, jadi dulu kakek itu di India, terus migrasi tuh bawa dagangan ke Indonesia. Oh, Gujarat itu?
Gujarat. Iya, kalau kita di buku sejarah Gujarat ya. Pedagang Gujarat ya. Iya. Akhirnya kalau kakek dari bapak itu sebenarnya ke Indonesia terus nikah sama orang Jawa. Jadi sebenarnya kalau saya ada darah Jawanya Kak Oji. Sama kayak Bali, tentunya dia mau Jawa gitu. Cuman kalau kakek dari nenek sama tuh dagang ke Indonesia, nyampe Indonesia nikahnya sama orang yang apa namanya kesini juga. Oh gitu. Orang India juga. India juga. Gitu kan. Perindapan kan bukan itu. Bukan beda. Beda gitu. Ya jadi ya terjawab ya di awal bahwa kalau Kak Rajesh ini benar-benar India, tapi kalau Kak Helen ini walaupun wajahnya Cina tapi ya. Tapi ada darah India juga kok Ji. Iya dari nenek. Oh, tapi kenapa bukan? Tapi mukanya kenapa ini? Iya benar, juga bingung kenapa mukanya nggak ada Indianya. Mana alis nggak ada, bulu mata nggak ada. India ini udah. Tapi gitu ya. Nah di awal ini kalau teman-teman ngedengar bahwa orang apa ya, orang pacaran atau mungkin orang nikah itu harus dengan cinta yang harus dengan cinta yang sepenuhnya gitu, rasa sayang yang sepenuhnya ya. Ada satu clue atau kata kunci yang harus teman-teman tahu gitu kan. Rekan-rekan Kavi tahu bahwa bayangin loh, ada orang jatuh cinta itu apa 0, pakai persentase. Iya. 0, berapa lah? 0,5 dari 100. Segitu kecilnya. Sebenarnya sih nggak tahu, nggak sadar juga kan waktu itu kondisinya dalam kondisi hipnotik ya. Nggak sadar juga kalau suka sama Kak Rajesh, karena kan dulu ada yang sebelumnya. Jadi sukanya alam bawah sadar kalau Ji. Gitu. Alam sadarnya enggak. Sadarnya nggak sadar. Tapi gue tahu lah yang sebelumnya itu kan. Oh iya. Yang lu nangis-nangis. Iya itu. Anak satu kampus terkenal. Boleh kan lihat ya? Ya boleh aja sih. Iya. Kenapa 0,5 yang tadi? Nggak tahu. Jadi pas lagi di hipnosis itu orang-orang tuh pengen ngoreknya itu Helen deket sama yang lain nih. Ya. Nah Helen tuh udah mengaku Helen nggak suka gitu, nggak ada rasa. Cuma pas di hipnosis benar bukan mereka. Ditanya sama nggak tahu siapa yang nanya. Sukanya siapa? Rajesh. Berapa persen? 0,5. Nggak tahu itu nggak ngerti kenapa. Tapi memang kan Kak Rajesh bukan wali kelasmu. Bukan. Ibaratnya nggak terlalu deket juga. Enggak, Kenapa ada 0,5? Enggak, karena waktu itu kita sempet agak main di circle yang bareng gitu deh. Anak ekonomi. Enggak di kafe. Ada Helen, Unyun, sama fasil-fasil lain. Sama Pak Dewan itu ya? Tupperware, zaman Tupperware. Oh, zaman iya Pak Dewan itu yang sekarang jadi Pak Dewan kan? Oh gitu ya. belum. Oke. Ya, yes, pas dibilang 0,5 Jess. Apa perasaan atau memang emang udah ada gitu kan? Enggak, aku aja yang jawab ini. Iya. Sumpah ya, pokoknya waktu pas terbangun dari keadaan sadar, masih kelengan, masih bingung, masih mengumpulkan nyawa, tiba-tiba Kak Rajesh itu ngomong sama Kak Ica. Dia ngomong, Caca bisa balikin nggak itu Helen biar nggak suka sama gue. Ini orang kenapa sih? Apaan sih? Ada apa sih ini? Ini ada apa? Era kan ngobrol-ngobrol sama Unyun apa? Oh ada sesuatu dan taunya ini orang pede banget lagi nggak mau nggak tahu. Yang paling Itu kan jawaban lu ya. Oh iya. Ya udah deh. Pas denger 0,5 Jess. Enggak, sebenarnya bukan dihilangin, tapi bisa nggak itu ditambahin? Gitu. Aku dengernya dihilangin. Cuma mungkin masih kondisi hipnotik waktu itu Kak Oji, jadi dengernya agak beda. Gengsi kayak dulu tuh gengsi. Karena kan kalau di kafe dulu itu juga ada aturan nggak boleh pacaran. Gitu. Kalau pacaran harus siap-siap buat nikah, harus tanda tangan. Kalian ya tanda tangan. Terus kalau putus memori card apa sih? Di cross ID cardnya tuh di cross gitu kan. Belum ada ID card dulu. Ya ada, udah ada aturan itu. Oke, nggak boleh pacaran. Terus ya lebih ke sana sih Kak Oji. Itu. Berapa lama sih? Mulai dari 0,5 sampai akhirnya lamaran, menikah. Kayaknya 2 tahun nih ya. 2 tahun. Iya 2 tahun. Soalnya diancem. Iya. Gak apa-apa loh, gue sudah Sebenarnya mungkin orangnya maunya lebih dari 2 tahun ya. Lebih dari 2 tahun. Cuman pas mau menjelang 2 tahun aku bilang, nih
udah mau 2 tahun nih ya. Iya. Kalau mau Kalau lanjut lanjut nikah, Iya. kalau enggak ya udah aku cari yang lain. dia nggak pernah cerita kan yang Nggak gitu. bisa, dia nggak bisa cerita dia. Iya. Memang Semua kalau podcast kartunya di aku. Emang kalau podcast tuh jangan Ramadan sih. Kita jadi nggak bisa bohong. Kenapa Len gitu? Kenapa harus diancam gitu? Karena PDKT nggak bisa, menyatakan perasaan nggak bisa, terus menyatakan hubungan pengen ke jenjang yang serius juga nggak bisa. Jadi Oh. diem aja kayak gini. Ya, lebih ke ini dulu Koji. Maksudnya mungkin dulu targetnya nikah umur 27 deh atau 26 bisa 25. Ya, pada saat Jadi itu memang usia baru 25. 24 mungkin. 24. Iya dong. Kan tinggal setahun lagi Len. Iya kan dia Enggak. Akhirnya tetap 25 nikahnya. 25 nikahnya. Tetapi prosesnya dimulai di 24. Maksudnya lamaran segala Nah, kan macam. tadi ditantang tuh. Kayak ada beberapa orang sih sama sih. Sama Kayak ya? Kak Hambali juga ya begitu. Tapi gue tahu lucu-lucu ya kan. Ketika laki-laki kan mungkin banyak pikiran lagi, banyak pertimbangan segala macam. Tapi ketika ditantang kayak gitu, pokoknya 2 tahun nggak lanjut, putus gitu. Ya akhirnya jadi tertantang sih Koji. Jadi kita nggak lama gitu. dari itu datang ke orang tuanya gitu. Tapi yang paling berat nggak selain tadi kan usia, kita kan nggak bisa bohong loh, mungkin kayak kan kita bilang bahwa penghasilan atau Ya, apa, pasti. jadi salah satu faktor ya. Udah kerja loh sih seperti itu. Waktu itu Udah baru masuk. baru masuk. Ya, baru masuk di Shopee gitu, terus tantangannya harus terus. Nah, Dan kuliah belum selesai. Ya. oh, iya. Itu kan. Yakin buat ngelamar. Kenapa? Karena takut diputusin ya. Ya, emang enak tuh kalau bumbu bocor. Ya kalau kita sudah dapat sesuatu yang baik, Celah. Ya, terus. ngapain nyari yang jelek? Oh, iya. Tapi padahal waktu pertama kali Apa? bilangnya gini Apa pas tuh? nembak. Ya. Kalau aku mau nyari cewek yang cantik banyak. Banyak. Iya. Tapi Yang ini banyak. iya, itu kan ada lanjutannya Mi. Nah, iya. Lanjutin coba Len. Bagus tuh kalimatnya. Iya. Kalau yang cantik banyak. Itu Terus. kayak iklan hit Iya. Ah. Iya. Tapi yang lebih mahal banyak. Oh, gitu. Berarti Terus apa mahal. lanjutannya Koji? nah, Heeh. dari Helen sendiri yakin buat terima Kak Rajes saat itu. Nerima pas Ya, apa? lamarannya. Oh, lamarannya. Ya kan yakin. Ya kan karena udah ngejalanin. Udah 2 tahun cukup lah ya. untuk saling dua- kenal, 2 tahun gitu cukup. kan. Terus awal-awal deh pernikahan. Walaupun nanti kita akan bilang bahwa kan salah satu mungkin Kak Rajes kayak Helen jadi apa ya? Mungkin jadi sebagian bisa jadi contoh buat mungkin dari Dewan Wali juga, dari teman-teman KP yang lain itu kan. Tapi awal nikah gimana sih dengan seorang Kak Rajes kan? Kalau sekarang orang udah tahu lah siapa Ya. Kak Helen, siapa Kak Rajes gitu. Ya kan, ya, bagaimana awal menikah, tinggal di mana, ceritanya seperti apa gitu. Ya, memutuskan usia berapa sih Len? Nikah 23. 23, yakin lah ya. Udah siap tuh segala macam segala macam ya. Nah, tapi pertama kali gitu ngerasa oh begini loh rasanya rumah tangga tuh gitu. Seru. Seru. Iya, seru. Oh. Seru sih karena nggak tahu ya, walaupun dulu itu pas awal nikah kondisinya ya Helen juga masih kerja di TU kan, gaji paling 1.250.000. Terus juga Kak Rajes kerjanya juga baru banget. Jadi tapi nggak ada gimana-gimana ya, kita dulu ngejalaninnya happy aja sih, walaupun pernah di kondisi buat makan seminggu cuma tinggal 50.000, tapi Tapi laki lu gemuk. dulu kan enggak. Enggak. Dulu enggak. Dulu enggak. Dulu enggak. Nanti ditampilkan, Iya, tolong. ditampilkan fotonya ya. Tolong ya. Tolong ya. Makanya nih istri yang nggak bisa ngurusin suami nih. Suami, betul. Iya, dulu Pertama sempat kali abis nikah tinggal di mana? tinggal di kontrakan bedeng. Bede. Ya sempat nangis-nangis juga pokoknya. Sebulan berapa? Sebulannya pokoknya dulu Ya 800.000. ya sekitar segitu. Tapi kan seorang Helen yang Koji tahu kan mungkin punya orang tua yang berada, Ya. juga di rumah yang besar. Tiba-tiba harus ngerasain tinggal di kontrakan dengan Kak Rajes tuh gimana sih? Biasa aja sih karena kan udah ngekos selama 4 tahun. Jadi malah bedeng kan dulu ngekos 1 petak, bedeng 3 petak. Jadi nambah dong. Jadi nambah terus Framingnya positif Pak. Iya. Framingnya positif. jadi nambah. Istrinya gitu Len. Enggak sih, cuman pernah maksudnya ada sedikit-sedikit bumbu-bumbu kayak misalnya kan waktu awal ngontrak itu kan
ya nggak ada mesin cuci, nggak ada AC. Jadi pertama-tama tuh mana dia nggak suka kipas. Jadi sempat baru nikah tuh kita sempat pisah ranjang. Jadi ranjang satu lebih sayang. Enggak. Dia jadi pas udah tidur nih di ranjang kan, aku nyalain kipas sama dia dimatiin. Terus Sedangkan dulu ngontrak suka, kipas tuh langsung kan. Jadi AC ketika juga nggak ada kan? nggak ada, terus Terus akhirnya dimatiin lebih kan baik kipasnya. panas gitu. Dia lebih senang panas. Nah Helen tengah malam tuh pindah ke lantai tidurnya di bawah. Ya maaf lagi lo ya lo. Iya, pokoknya kayak gitu. Terus Tapi bisa punya anak gimana? Kita kan udah bisa ranjang. iya itu kan, Kan udah produksinya tidurnya. nggak lama. Sejam cukup. Yes. Ya. Ya. Apa ya? Juga jadi penonton yang kenapa? Sebagai seorang laki-laki nih, kan kita berharap bahwa kan banyak nih laki-laki di luar sana, mungkin termasuk juga Bing Koji, adik-adik juga kapi yang lain bahwa ya kan dengan kondisi bahwa nikah tuh harus sudah punya ini, harus sudah punya itu, harus begini, harus begitu. Terus tiba-tiba ngajakin anak orang yang gue tahu juga kan, ya Helen orang berada lah. Terus ngajakin bahwa perasaan sebagai seorang suami tuh bisa ngajakin, mau nih anak diajak ngontrak gitu. Perasaan sebagai seorang laki-laki gak sih, Jas? Yang pasti sih kan kita mulainya itu memang bukan sudah kondisi cukup sih ya Koji ya, karena kan memang waktu awal nikah itu kondisinya belum wisuda. Jadi nikah dulu baru wisuda. Bapak, Iya. bapaknya kelamaan. Iya, kelamaan. Kemudian juga baru pertama kerja, jadi juga ya masih kondisi memang membangun lah. Cuman ya memang kan kalau kita bangun rumah tangga sih materi penting, cuman memang saling percaya, saling dukung itu yang utama sih. Itu sih kalau Ji. Jadi keberanian seorang laki-laki untuk ya, tapi kan tadi Selain berani, istrinya juga harus percaya. harus percaya. Ya, karena kalau suaminya berani, istrinya nggak percaya kan pressure juga itu. Ya. Apa dasarnya yang mau diajak ngontrak di Bedeng? Ya selagi halal aja sih. Selagi Maksudnya halal. sebenarnya sih jadi gini, dulu itu sebelum nikah kita kayak punya perjanjian pranikah gitu, Cela. Ingat nggak? Enggak. Oh, Jangan nanya laki lu kan soal nih. begituan. Ya Allah, itu di Sinar Garut. Sinar Garut. Masih ada nggak sekarang Sinar Garut? Masih ada. Masih ada Di ya. Sinar Garut Ya, Ciputat. tempat asmara ya para anak kami salah satu Sinar Garut. Jadi tuh kita kayak bikin perjanjian banyak banget. Pokoknya pengennya habis nikah nggak mau Orang tua. tinggal sama orang tua. Enggak mungkin juga ya. Ya, Karena jauh. Maksudnya misalnya Helen dibawa ke sana, Karadis dibawa ke Helen juga enggak Oke. gitu. Kita tetap menetap di Ciputat. Terus banyaklah sampai urusan dalam-dalamnya semua. Itu udah maksudnya keinginan Helen tuh seperti apa dan keinginan Karadis seperti apa. Cuman Helen tuh banyak, Karadis cuma satu keinginannya. Helen nurut terus. Ya. Ya intinya sih semua sudah dibahas gitu. Jadi mungkin Karadis juga yang lebih yakin lagi mungkin karena ngelihat Helennya juga nggak yang pengen nggak nuntut lah ya. Siap. Mungkin sepanjang di Bedeng berdua gitu. Ada ya mungkin hal atau kenangan yang nggak bisa dilupakan sampai sekarang. Sampai Kayak sekarang. jadi momen banget tuh di Bedeng. Apa ya, banyak sih, banyak banget kayak misalnya ya kita apa namanya kayak kerjaan rumah tangga, Helen nyuci, dia jemur, Helen masak, dia Makan. enggak tapi ya terus Helen dia nyetrika juga. Maksudnya kita dalam rumah tangga tuh dari awal udah bareng-bareng semuanya. Jadi Raja nyetrika. iya Satu kerjaan yang gue paling gak kerjain karena tuh. dia nyetrika tapi gantian. Jadi lihat satu Jadi apa Helen nyetriknya 1, gua 10. Gantian kalau sih. iya makanya kita bareng-bareng lah gitu. Nggak pernah Helen sih secara pribadi dari awal nikah sampai detik ini nggak pernah ngerasa disuruh. Oke. Dan ya saling semua itu kayak tektokan aja gitu. Ya, bisa masak nggak Len? Bisa. Awal-awal nikah. Bisa. Emang udah bisa masak gitu. Emang bisa dari dulu ikut dari awal udah bisa Udah masak. nggak ada ini kan biasanya. Dan teman yang dimasak kan ayam goreng aja sama tempe goreng sama kangkung itu terus ya. Yang penting kan bisa. Tapi bisa gemuk loh ya. Iya. Ya, maksudnya kan gini, kan setelah itu belajar tuh, belajar. Kan, makanan favoritnya Karajes, yang paling disenengin kalau Helen masak apa? Kari ayam. Kari ayam. Yang dia baru dapetin setelah berapa tahun menikah? Ya, 4 tahun ya. iya. Resepnya dari keluarganya Karajes. Dari keluarga Karajes. Karena disindir mulu tiap tahun. Kenapa? Setahun sekali nih baru bisa makan kari gitu. Akhirnya belajar. Akhirnya belajar. Dan ternyata anak-anak juga sama suka semua. Jadi
ya udahlah buat anak-anak dan suami sesekali. Ya, singkat ya. Dalam arti ini kan kita mau lihat bahwa ya Kak Rajes, Kak Helen jadi mungkin jadi apa ya? Jadi apa ya bahasanya mungkin. Jadi contoh buat keberhasilan seorang couplepreneur itu kan dengan bisnisnya. Ya, ini boleh bisnis. Oh iya, ini bisnisku. Mana bisnismu? Ya, kan perjalanan sampai ke sini kan bukan perjalanan yang mudah ya, Kak Ya. Rajes ya. Mungkin niatan awal memang dalam arti kan Kak Rajes kerja, Helen kerja, memutuskan untuk apakah kan nggak sampai seperti langsung sekarang gitu kan? Ada berapa kali sih bisnis yang udah pernah dijalani dia? Ya ada banyak sih, lumayan. 3 sampai 4. 3 sampai 4 Sempat bisnis. Ada fashion dulu, produk bayi juga. Produksi Apa? aksesoris, Aksesoris. bazar-bazar. Latihan jasa henna juga. Oke. Yang senang bisnis itu siapa sih? Helen, atau Kak Helen, Rajes? Helen. Kalau Kak Rajes? Senangnya manage. Manage. Jadi emang udah Kak Rajes bagian orang belakang gitu kan ya. Oke. Terus ngerasa bahwa bisnis yang udah dijalani itu bahwa di tahun keberapa sih ngerasa bahwa oh kita udah apa ya? Udah sebagian sudah tercapai gitu. Jadi Tahun mungkin pernikahan keberapa? Jadi mungkin flashback dulu ya, pas awal nikah itu kita langsung ikutin ilmunya Om Bagus, kita bikin album Dream Mapping Kaoji. Dalam kondisi kita baru nikah, nggak punya apa-apa, tapi kita disuruh, aku berdua tuh ngebuat buku Dream Mapping seakan-akan duitnya udah ada nih di depan mata. Ya. Dan itu aku pikir hanya sekedar tulisan. Nah, tapi Kak Rajes tuh niat banget. Dia pulang kantor ngeprint, rumah banyak, bayi banyak. Terus enggak karena kita kan dulu foto bayi karena kita dulu belum punya anak kan. Rumah banyak. Ya ntar tinggal pilih maksudnya. Iya, Terus oke. mobil mau apa tuh semua yang impian kita tuh dituangkan dalam gambar. Terus kita susun di album satu-satu, kita gunting mana yang mau pilihan kita gitu dalam 5 tahun ke depan. Kenapa sampai sebegitu Jess harus di print? Nah ini kan dari tadi Om Bagus kan ngajarin print. Kenapa sampai harus di print? Biar afirmasinya lebih kuat sih Kak Oji. Jadi afirmasinya nyampe kan. Enaknya kita dapat pasangan sama orang kahfi itu Gak usah ngejelasin lagi. Gak usah ngejelasin lagi. Gitu ya. Kita cuma ngasih trigger aja sebenarnya, ngingetin Ya. lagi. Kita pernah belajar ini loh gitu. Ini sih Dan sebenarnya memang dari itu Jess ya. sebenarnya bikin dream mapping itu prosesnya jadi lama dibanding nulis Kak Oji. Karena Iya. kalau nulis pengen nulis. punya rumah tahun 2020, luas sekian, rumah sekian, ini segala macam. Ketika ada foto itu saya nyiapin 10 foto nih Kak Oji. Itu milih rumah yang mana aja butuh itu waktu. 2 hari. Padahal duitnya nggak ada Kak Oji. Iya. Padahal cuma gambar ya. Iya, padahal cuma gambar. Mutusin gambar Kak Oji. Gambar. Iya. Cuman di situ jadi seru Jadi bahwa makin afirmasi gitu, iya, ngebayang. afirmasinya makin kuat. Tapi ada nggak yang dari kan nikah itu kan di print gitu kan ya. Mungkin yang paling cepat tercapai pada saat itu apa? Semuanya tuh hampir sesuai dengan tahunnya. Yang paling cepat. Sesuai kan jadi ada yang tahun 2015, Iya. 2016, 17, 18 itu semuanya Sesuai dengan hampir gambar sesuai. itu. Kurang lebih beda bulannya aja. Masih ada? Masih gambarnya? ada. Oh, berarti boleh dikirim. Boleh. Iya. Dan itu tuh kita ingat Om Bagus kan ngomong ya, abis dibikin harus kita doa tuh sholat tahajud, sholat tobat, sholat apa segala macem, doain, tutup, dan kita nggak buka-buka sampai kita pindah rumah, baru inget. Ya. Pas lagi bongkar-bongkar album tuh, ya Allah kita pernah bikin ini. Pas dibuka, ya Allah sama kayak gitu Kak. Itu sih maksudnya ilmu kafi yang luar biasa, paling luar biasa itu dream mapping itu. Padahal dulu pas lagi belajar ya kita bingung, belum dapat bayangannya. Tapi pas kita praktekin tuh, wah gila itu afirmasinya itu luar biasa sekali. Kak Raja itu sebagai seorang suami, sebagai seorang manajer, ya, sebagai seorang bos, gitu kan, ya. Seperti apa sih Kak Raja? Ya tadi ya sebagai seorang suami, sebagai seorang bos, segala macam. Apakah sama dia memperlakukan bahwa ya udah suamimu adalah bosmu? Enggak sih, kalau di rumah dia kalau di bisnis ya. Kalau di bisnis dia mau dengerin gitu. Mau dengerin. Jadi kadang di rumah juga dengerin sih. cuman beda, agak beda. Oke. Agak beda ya, kalau di rumah dia lebih ya yang memutuskan lebih ke Kak Rajes. Ya. Idenya juga kadang lebih banyak dia, dan Helen juga lebih kayak urusan ngedidikin anak-anak apa tuh ya udah ngikut gimana dia deh arahannya. Tapi kalau bisnis itu Helen ngasih ide, nanti dia awal-awal kadang diemin atau nolak atau apa, tapi lama-lama ide Helen dipakai gitu. Oke.
Nah, yes, kan pernah kerja di salah satu perusahaan, ya tertentu lah gitu Ya. kan, ya kan. Pada saat itu juga istri sedang bisnis gitu kan. Kan berapa gini? Satu istilah yang sering gue gunakan adalah resign by design gitu kan. Ya, maksudnya kita juga harus siap tuh, tidak hanya semata tahu oh gue resign aja gitu kan. Berani memutuskan untuk keluar dari kan besar tuh ya terlepas dari itu nanti akan kolaps atau apapun, tapi kan berani memutuskan buat keluar dari satu perusahaan besar itu dasarnya maksudnya. Tahu dulu sih kita mau jalaninnya apa. Sebenarnya dulunya kalau di bisnis yang sekarang kan Helen itu udah jalanin sekitar 1 sampai 2 tahun Pada saat kerja. karena waktu saya dulu Kak Oji niatnya yang penting ada kegiatan istri di rumah gitu ya, minimal dia yang dia nyaman, dia enak adalah sambil bisnis, dia ngasilin sesuatu kan, ya udah. Jadi saya sebatas itu tuh, nggak pernah nyari tahu dia untung berapa, profit berapa, duit berapa, itu saya nggak pernah nyari tahu tuh. Ya walaupun setiap bulan kan saya dapat gaji semuanya dikasih langsung dulu kan gitu konsepnya. Ya sampai satu ketika, loh ternyata kok duitnya banyakan dia, gitu kan. Karena saya nggak pernah tahu tuh Kak Oji, nggak pernah tahu ya Mia. Ya kalau dikasih tahu berarti uang bulanan nggak jalan. Iya, Bener ya. Iya. kan uangmu, uangku, uangku. Nah, taunya penghasilan dia lebih besar dari mana aja? Kan berarti dikasih laporan dong atau apa? Pas beli kulkas pertama kali. Nggak minta gitu kan? Kan minta temen ini nyari kulkas ngapain? Karena kan buat dulu ada kefir kan harus Produk SR12 itu dulu ada yang harus disimpan di Freezer. Sedangkan kulkas pintu 1 tuh banyak bunga. Akhirnya kesana nyari, pas bilang harga 7 juta menurut Helen kecil lah ya. Kata dia serius itu beli yang 7 juta udah mana gede, dan ternyata emang pas sepintu kontrakan. Ya udah kasih tau wes, dia agak ngeremehin pas kasih tau nih duitnya udah ratusan gitu. Baru dia tereng. Harusnya dikasih tahu. Iya, tahu Iya gitu. sih itu dia. Soalnya Nggak dia gua kirim dari tahun lalu. iya. Oh, jadi semenjak itu gara-gara Kayaknya ya di situ langsung mikir kali nggak bisa tidur ya dia. Enggak. Enggak, lebih ke akhirnya nyari tahu sebenarnya bisnis Ya. apa yang dia jalani. Karena kan awalnya cuman mempersilahkan biar ada kesibukan Kak Oji. Gitu. Jadi saya nggak pernah nanya mana untungnya, ininya apa, nggak pernah gitu ya. Pokoknya apa yang dia kerjain hasilnya ya udah silahkan. Akhirnya satu ketika tadi ada history begitu, saya coba dalemin nih bisnisnya apa. Oh ternyata memang ini oke nih buat saya putusin. Tadi yang Kak Oji bilang bahasanya by design gitu. Nah, kan di awal tadi suami kerja tuh lah, terus sekarang bisnis. Dibantuin nggak sih? Apanya? Awal-awal bisnis. Waktu Pas belum resign. Pas belum resign. Enggak. Enggak komplain, laki gua nggak bantuin itu. Enggak, Atau memang kerja udahlah, lu gua. Iya, karena mikirnya ya ngapain orang masih bisa di ini. Karena kan kalau di SR12 itu angka 100 juta omset, itu tuh kecil orderannya, maksudnya sehari tuh paling orderan cuman masih bisa ke-handle gitu kan. Ya udah, cuman pas lagi udah mulai gede, nah itu udah mulai dia mungkin ngelihat juga kok Helen tidurnya cuma sebentar gitu, malam masih packing. Dia nggak bantuin. Enggak, akhirnya bantuin malam. Kita akhirnya packing itu, jadi kan dia pulang nih. Jadi memang Kak kondisinya karena dia berangkat kerja, nggak ada aktivitas bisnis. Pulang kerja udah selesai di pick up. Sampai akhirnya pas makin rame, pas kita abis nidurin anak, ya kita jam 12 malam itu kita packing sampai jam 3 pagi. Packing, udah tidur, abis itu dia tetap paginya berangkat kerja. Ada kayak gitu. Nah udah mulai ngamatin lah. Pas udah tahu angkanya di ratusan, mau mulai ngamatin. Terus dengan kondisi sekarang udah puas, ada di titik ini. Bersyukur, tapi masih banyak yang harus dikejarin sih menurut Helen, karena masih pengen. Jadi gini kan, sebenarnya gini, kalau di SR12 itu mungkin karena kita dapat doktrin visi misinya itu untuk menebar manfaat ya. Jadi pengen lebih banyak lagi teman-teman kita tuh yang bisa bareng sukses sama kita gitu. Jadi pengen jadi nggak pengen lagi ada WA pengen deh kayak Mbak Helen. Nah itu kan berarti kalau masih ada yang bilang pengen, berarti dia belum nih. Kayaknya emang harus di support kayak gitu. Pengen kayak gitu sih. Yes, sampai di tahap ini. Ya masih banyak yang harus dikejar Kak Oji, cuman memang bedanya lebih meluas aja. Ya mungkin kalau dulu
lebih ke personal, Diri sendiri. keluarga, lingkungan terdekat gitu kan, mimpi-mimpinya maksudnya. Ya sekarang lebih meluas aja gimana caranya orang-orang tuh ngerasain apa yang kita capai rasain. gitu. Ya. Terus satu pertanyaan yang biasanya selalu hadir di podcast ini ya, di Sapa Alumni gitu kan, dalam arti tadi kan udah bilang sebagian tuh Ilmu Kahfi Dream Mapping buat Helen sama Rajes, bahwa Kahfi dan Om Bagus dalam perjalanannya hidup Helen sama Kak Rajes seperti apa sih? Kahfi, Om Bagus. Ya, kalau sekarang sih dari dulu sih sebenarnya hampir semua ilmu Kahfi itu kepake, hampir semua. Jadi ya kadang hal-hal ilmu-ilmu yang disampaikan Om Bagus terlihat sederhana, ternyata kalau kita tahu ini dipakai untuk apa, itu efeknya luar biasa sih. Kadang orang misal contoh sederhana, simpati, ilmu simpati itu kan kadang orang ngelihat cuman salaman doang, cuman posisi badan doang. Cuman ternyata ketika kita ada di kondisi negosiasi orang, persuasif orang, itu impactful banget sih Koji. Hal-hal kayak gitu. Om Bagus buat Rajes. Kalau Om Bagus sih ya kenapa sampai sekarang masih terlibat di Kahfi, salah satunya karena Om Bagus dan Kahfi sih. Maksudnya apa yang diberikan oleh Om Bagus itu luar biasa banyak banget, memberikan hal baik buat rumah tangga, buat apa namanya, cara pandang kita, sudut pandang kita, framing kita. Jadi luar biasa sih. Jadi ya udah kita anggap seperti orang tua. Ya. Iya, benar. Ilmu Kahfi buat Helen untuk rumah tangga dan bisnis. Ya. Seperti apa? Kalau ilmu Kahfi itu kayaknya yang kita pakai di rumah full ilmu Kahfi semua sih ya. Sampai Ke akhirnya anak. harus ke mata cedeknya lagi. Iya benar. Saking Saking karena dulu semua udah minta izin terus, mau Kahfi lagi gitu, mau upgrade. Ya itu belum dapat izin karena lahiran terus kan. lah, kan kata mau nambah lagi. Iya, maka untungnya ada mata cediknya setahun. Nah, ini kan udah lulus nih, Udah lulus. baru produksi lagi. Produksi lagi. Target berapa target? Nggak produksi sering sih. Iya, maksudnya Produksinya. Iya. apa ya? Ya gitu deh. Iya. Targetnya berapa sih? Targetnya Insya Allah. 4 dulu. Ya, Ya, sedikit. 4 dulu. 4 dulu. Kalau Rajes Kalau mah udah 4 7. 5, kita habis 5 6 kan gitu. Kabugi aja 14 sudah. Iya, Masya Allah, Kak Bugi. Itu Kan the best sih. Makin lu kan banyak anak banyak rezeki kan. Iya, kayak benar-benar. gitu kan, ya. Terus pesan buat dari Kak Raja sama kalian buat teman-teman Kahfi junior yang mungkin galau mau berumah tangga, kan karena Om Bagus sering gitu ya, karena sekarang tuh agak santer untuk nikah gitu dengan keterbatasan yang ada gitu kan. Bagaimana memotivasi itu buat para junior gitu yang ada di sana. Terus buat juga yang mungkin sudah berumah tangga dengan kondisi yang sekarang kan dihadapi nih, kondisi yang ekonomi sekarang itu, bahwa bisnis yang bagus tuh seperti apa gitu kan. Kalau Buat dari para- Helen, ya. kalau buat yang mau berumah tangga dan masih takut nih, iya. Salah satu triknya adalah pilihlah anak Kahfi. Ya. Abis itu nanti nih, iya. Mana gimana dong? Yang Iya. lulus minimal. Iya, yang lulus minimal atau langsung minta arahan sama wali dewan wali, minta pilihin. Abis itu kita berdua itu dari yang nggak ada, karena akhirnya mungkin beliau tahu aku ada rasa akhirnya kan Akhirnya mungkin deket lama-lama tumbuh. Jadi cinta tuh tumbuh sih menurut aku. emang seneng dapat jodoh anak Kahfi. Ih, seneng banget sih. Gitu Maksudnya setelah ini berbeda banget lah, berbeda. Anak Kahfi Dewan Wali ya Len. Iya, anak Kahfi Dewan Wali, Udah keren ilmunya banget udah tuh. keren banget. Yakin? Yakin. Ada yang mau sampaikan? Bagaimana keluh kesah jadi Sri Yakin. Dewan Wali Len? Kalau dulu Dulu apa sampai sekarang? enggak sih. Kalau sekarang hari ini sih yang penting manage waktu Ya, aja. kalau dulu belum lanjut ya. Kalau dulu. Kalau dulu enggak sih, sama aja sama kayak sekarang. Yakin. Iya. Kan katanya Dewan Wali sering pulang malam gitu kan. Terus sering dadakan, apa segala macam. Yang penting kan ketika dia di rumah, dia benar-benar full jadi bapak, Jadi bapak. jadi suami. Karena memang karena di situ di rumah nganter anak sekolah gitu. Lebih banyak main justru Kak Rajes, yang lebih banyak mendidik Kak Rajes. Ibu ngapain? Itu dia ngapain ya gue. Tapi benar, aku tuh kayak masalah pendidikan anak tuh semuanya disetir. Jadi aku mau ngapain tuh
Nanti Helen sama abang tuh gini. Jadi dia tuh lebih menurut Helen ya, porsi dia ke anak-anak tuh 70% dibanding Helen. Makanya yang alhamdulillahnya lebih nurut. Helen mikir gini, kalau bukan anak Kavi, aduh anak gue jadi apa gitu. Karena istri kayak gini. Iya gitu ya. Iya, karena Bagus itu jadi thumbnail. Iya. sama. Pilihlah anak Kavi. Oh, iya Terus beneran. Dewan Wali. Ya tapi Dewan Wali ini yang belum punya istri. Nggak ada. Ada. Nggak ada berarti. Iya. Udah. Yang istrinya bukan orang Kavi ada. Oh iya. Oh gitu. Oh, iya, Ini iya, sengaja dimasukin ke Kavi gitu kan. Iya. Gitu, orang Kavi. Tapi Yes. beneran Iya. ini banget, alhamdulillah. Sebagai seorang ya dulu trainer, coach, mungkin ya pebisnis yang memang udah ibaratnya terjun langsung, kan kondisi sekarang nih ya kan, walaupun mungkin ya bisnis yang terbaik sih yang dijalanin seperti apa sih, Jess? Jadi itu dulu Koji apa? Tadi kan kalau dari Helen suami orang Kavi. Iya. Kalau saya juga framingnya sama Koji. Jadi karena kenapa? Karena pasti ketika udah dapat ilmu dari Om Bagus itu lebih mature sih kalau kita milih istri gitu. Karena pasti beda. Jadi bukan cuman istri perempuan milih suami, tapi Suami juga. Suami milih istri. gitu juga sebaliknya karena Kalau malah katanya kalau lagi ribut adu ilmu Kavi, Jess. nggak apa-apa adu ilmu Kavi, yang bahaya adu ilmu lain Koji. Iya benar. Tapi jadinya discuss gak sih? Oh gitu. Heeh. Masa? Iya, Bukan oh ini kan kata Om Bagus begini, kata begitu. Ada nggak keluar kata-kata gitu ya? pasti kita selalu ngomong gini. Pokoknya kalau setiap ada masalah ujian, coba kita cari ilmunya yang bagus nih apa, kita selalu based on ilmunya yang bagus. Oh. Selalu banget. Lanjutkan, Jess. Sekarang sisi bisnisnya di ya era buka saat ini. Ya, yang pasti gini Kauji, kalau saya itu di bisnis kan pas sudah mulai aktif bisnis itu mulai belajar lah sama guru-guru bisnis yang memang, jadi ada satu guru bisnis saya itu pesannya satu dong, pokoknya saya ngikut apa namanya tiap ketemu seminar segala macam selalu itu yang dia angkat di awal, jadi bahwa family is number one client. Wow. Gitu. Tagline. Family is number one client. Jadi kadang misal orang sedang berbisnis dia merasa bahwa oh ini mau ketemu klien nih atau ini urusan klien nih, dia lupa bahwa ternyata keluarganya itu adalah klien utamanya sebenarnya. Benar. Gitu. Kadang kan kita mengesampingkan keluarga merasa oh ini klien ini nih, oh ini kolega ini nih, padahal sebenarnya yang paling harus diutamakan tetap keluarga. Lalu kau bilang gini, kita tuh diajarkan bijaksana, tapi nggak pernah diajarkan bijak sini kan. Iya, Sana terus. Ya, terus lanjutkan. Jadi akhirnya itu salah satu falsafah yang kita bawa, bahwa memang kalau memang ada sesuatu dalam bisnis yang kaitannya dia berbenturan sama keluarga, ya tetap balik lagi klien utama kita siapa. Akhirnya muncul dengan istilah couplepreneur. Couplepreneur. Menurut ya couplepreneur itu apa sih? Kalau bisa dijelaskan sama Kavi. Ya couplepreneur itu intinya dia melakukan suatu usaha bisnis, kegiatan bisnis dilakukan bersama sih. Ribet nggak ribet, banyak konflik nggak pasti, kan otaknya dua gitu, maksudnya otaknya istri, otaknya suami, jadi dan semuanya punya ide yang berbeda, punya memori berbeda, histori berbeda, bacaan berbeda, akhirnya yang penting ada apa namanya wisdom ya, biar kita itu ketemu titik tengah, nggak pakai ego sih Koji. Nah couplepreneur itu ketika diangkat banyak orang itu ngerasa bahwa ya intinya jalanin bisnis bareng-bareng gitu kan. Cuman sebenarnya lebih jauh dari itu. Kadang kita itu bukan cuma ngejalanin bisnisnya tapi nyatuin visinya yang orang lupa. Gitu. Dan terakhir apa yang ingin disampaikan buat suamimu, abang ini? Apa? Ya ya alhamdulillah, pokoknya ya terima kasih udah percaya banget di awal, nggak dilarang untuk punya aktivitas di dalam rumah. Kemudian terima kasih sudah mau menampung ide-ide yang kadang abstrak ini, tapi pasti ada ributnya tuh pasti banget. Tapi karena di situ bukan Ebet tuh selalu yang nolak terus ya. Jadi kayak nguji sebenarnya, ketika kita punya keinginan tuh dia uji dengan ditolak terus, tapi ntar ujung-ujungnya dia
pasti nerima gitu, nerima apa yang disampaikan gitu. Dan selalu Kak Rajis itu nasihatin Helen ya, tetap Helen tuh posisinya istri gitu. Walaupun Helen yang bisnis duluan, tetap harus jaga posisi gitu loh. Maksudnya kayak ya istri, tetap jadi istri, nggak boleh gitu lah. Karena banyak yang harus dikatakan. Yes, apa yang mau disampaikan buat istrimu, Helen? Ya intinya istri saya ini Helen nih luar biasa Koji. Kalau dulu sempat flashback lagi pas zaman kontrakan itu sempat kok Helen itu kondisi kita nggak punya uang itu, dia beli nasi bungkus makan setengah disimpan, setengahnya dimakan buat setengah buat sarapan disimpan, setengahnya buat makan siang. Pernah ada sampai kondisi begitu Koji. Dan Tapi dia nggak tahu. iya, dan dia tetap menjaga itu, maksudnya itu papanya tuh awal-awal nikah tuh hampir setiap hari nelpon. Anak gua Nelponin Helen ya. Ada uang nggak kamu hari ini buat makan? Gitu. Tapi karena dia punya, tadi saya bilang mungkin ilmu kahfi segala macam, ya dia tetap bilang aman kok, Kak Rajes ini kok aman kok, kita segala macam gitu. Jadi dia melewatin itu dengan sabar, dan dia tidak pernah ngomong sama orang bahwa oh kita tuh susah, kita ini enggak. Gitu. Jadi ya luar biasa. Nikah makanya. Ya, yes. Makasih. Siap. Biasa, Len. Ya. Sama Keren Kak banget Uji. Ya, di Sapa Alumni ini kita cerita-cerita kita akan banyak inspirasi, cerita-cerita yang hebat, pasangan-pasangan yang keren yang kita bisa hadirkan ke sini. Jadi tetap stay tune, tetap saksikan Sapa Alumni dan follow Instagramnya KFBBC Motivator School, motivator di YouTube-nya ya Motivator TV, dan sampai berjumpa dengan tamu-tamu yang luar biasa di Sapa Alumni. Kita cerita kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.